Halo Study Buddies. Balik lagi sama gua Hendy di channel YouTube Study Series. Dan kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kimia organik kelas 12 dengan bab amin. Dan sekarang kita udah masuk seri yang seri sih. Episode dari seri amin yang kedua. Yaitu kita akan belajar tentang introduction of amin. Akan PDKT dengan amin, asik. Langsung aja kita akan bahas apa sih itu amin, what is amin, kan? Amin is derivative of ammonia. Jadi amin itu adalah senyawa yang merupakan turunan dari amonia. Jadi simpelnya gini, amonia itu kan adalah NH3. Nah, untuk membentuk amin, kita akan mereplace atau mengganti satu buah atom hidrogen atau 2 atau 3 yang ada di senyawa amonia dengan gugus R atau alkyl atau aryl. Jadi R ini bisa alkyl, bisa aryl, membentuk senyawa amin gitu. Ini ada ilustrasinya. Jadi ada amonia yang mana H-nya ini itu di replace dengan R. Akan bentuk RNH2 gitu. Ini definisinya, bisa kalian baca aja. Lalu amin itu adalah sebuah gugus fungsi. Amines are organic compounds and functional groups that contain basic nitrogen atom with lone pair. Jadi amin itu adalah senyawa organik, ya itu jangan sampai salah. Jangan bilang dia senyawa anorganik. Dan functional groups atau gugus fungsi yang mengandung atom nitrogen basa yang mengandung elektron berpasangan yang PEB, yang mengandung PEB. Nah, ini salah satu contoh senyawa amin di mana ini merupakan senyawa organik gitu. Jadi ini senyawa organik yang mana dia mengandung gugus fungsi amin. Ada N yang mempunyai PEB gitu, dimana N ini bersifat basa karena dia punya PEB. Nah, amin itu tidak sama dengan amid. Amina itu tidak sama dengan amida. Nah, bedanya apa antara amina dan amida? Jadi jangan sampai salah, kalau misalnya amina itu dia adalah N yang mana H-nya diganti dengan R, alkyl gitu. Di sini ya, di alkyl. Sedangkan amida itu NH amonia yang hanya diganti oleh gugus asil. Ini namanya asil. Asil itu RCO. Kalau misalnya kalian tahu asam karboksilat, itu kan, jangan deh, asil klorida. Dia kan gini ya, RCOCl. Gitu kan, dimana ini adalah asil, ini adalah klorida gitu. Jadi ini gugus asil. Jadi kalau misalnya ada NH2 di senyawa organik yang berikatan dengan karbonil atau gugus asil, itu dia bukan amina, tapi amida. Gitu. Dimana amina sama amida itu memiliki sifat yang sangat-sangat berbeda, makanya dibedakan antara amina dan amida gitu. Oke, ini perkenalannya. Jadi tadi amina itu adalah turunan dari amonia, amina itu adalah functional groups atau gugus fungsi yang mengandung atom nitrogen basa yang memiliki PEB, dan amina itu tidak sama dengan amida. Nah, contoh dari senyawa yang mengandung gugus amina seperti apa? Nah, pertama ini ada glutamin. Glutamin itu asam amino. Asam amino yang ada dari 20 asam amino, ini salah satunya. Di mana dia punya gugus amin. Yang mana? Yang ini. Gitu. Dan selain gugus amin, dia juga punya gugus karboksilat dan juga gugus amida. Gitu. Selanjutnya ada anilin. Anilin itu juga punya amin, dia ada NH2. Di mana NH2 ini berikatan dengan senyawa aromatik. Gitu. Ini namanya aryl. Kalau misalnya tadi kan ya R itu bisa alkyl, bisa aryl. Nah, ini itu di aryl. Gitu. Oke. Setelah kita udah mengenal amin itu siapa, sekarang kita akan mengenal ada berapa jenis amin gitu, klasifikasi dari amin. Dimana di sini kita mengklasifikasinya menjadi 3. Yang pertama itu ada primary amin. Nah, disclaimer dulu, jadi primary amin ini beda kayak primary dari gugus fungsi lain kayak primary alkohol, itu beda. Kalau misalnya primary alkohol kan itu adalah alkohol yang berikatan dengan atom C primer gitu definisinya. Nah, kalau di amin definisinya bukan amin yang berikatan dengan atom C primer, bukan, tapi definisinya itu adalah senyawa amin atau senyawa NH3 di mana satu H-nya itu akan di-replace atau digantikan dengan satu buah R. Nanti dia akan membentuk formula RNH2 di mana R-nya itu bisa alkyl atau aryl. Nah, ilustrasinya gini ya. Jadi NH3 yang H-nya 1 diganti dengan satu buah R. Itu adalah amin primer.
Contohnya apa? Contohnya tadi ya, ada aniline. Aniline itu dia satu H-nya diganti sama R, sama aryl. Atau simpelnya kalau mau gampang, kalau misalnya H-nya ada 2, dia pasti primer. Gitu. Jadi definisinya kalian bisa satu H diganti dengan satu alkil, atau kalau misalnya dia hanya 2, dia primer. Sama kayak yang ini, dia hanya 2, berarti dia primer. Gitu. Atau satu H-nya diganti sama alkil. Kayak gitu. Nah, kalau sekunder itu bukan amin yang berikatan dengan zat sekunder, balik lagi. Tapi ini adalah amin yang mana 2 buah atom H-nya dia digantikan dengan 2 buah R. R di sini bisa sama atau bisa juga beda gitu. Dimana R-nya tadi bisa alkil, bisa aryl. Jadi rumusnya itu ada R2NH. Ilustrasinya, jadi ada 2 buah H dari amonia yang mana keduanya diganti oleh 2 buah alkil atau aryl. Jadi 2 buah R. Dimana nanti R1, R2 ini bisa sama, bisa beda, tergantung dari kita pengennya gimana. Contohnya kayak gini. Dia ada amonia di mana 2 buah H-nya yang di sini diganti dengan si aryl, atau yang ini juga NH di sini, amonia di sini dia diganti sisi kiri kanannya 2 buah H-nya dengan 2 buah alkil atau gugus R. Atau simpelnya lagi, kalau misalnya H-nya cuma ada 1, dia masuknya ke sekundari amin, gitu ya. H-nya cuma 1, berarti sekunder. Kalau hanya 1, dia sekunder. Seperti itu. Oke, next yang terakhir itu adalah tertiary amin. Kalau tadi primer dia 1H diganti dengan R, kalau sekunder itu 2H diganti dengan R, kalau tersier itu 3H diganti dengan R. 3H diganti dengan R akan membentuk formulanya R3N, di mana R-nya itu bisa 3-3-nya sama, atau 2 sama 1 beda, atau semuanya beda. Nah, ini ilustrasinya, di mana masing-masing H itu diganti oleh 3 buah R, di mana bisa beda, bisa sama. Contohnya yang pertama ada ini, si N ini, dia diikat oleh 3 buah alkil yang sama, atau yang ini dia diikat oleh 3 buah R yang 2 sama 1 beda gitu. Atau simpelnya kalau tadi primer itu ada 2H, kalau sekunder ada 1H, kalau misalnya tersier itu nggak ada H sama sekali. Gitu ya, gampang. Nah, paling buat introduction of amin itu aja. Tadi kita udah dapat definisinya. Kalau amin itu merupakan turunan dari amonia, amin itu merupakan sebuah gus fungsi atau dan senyawa organik yang mana dia punya atom N yang bersifat basa dan punya PEB, dan juga amin itu bukan amid, jadi amin tidak sama dengan amid gitu. Dan untuk klasifikasinya tadi ada amin primer di mana 1H diganti dengan 1R, kalau amin sekunder 2H diganti dengan 2R, dan tersier itu 3H diganti dengan 3R, di mana R-nya itu bisa sama bisa beda gitu. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian mengenai perkenalan amin ini, coba kalian kerjakan soal ini, bisa di skip nanti karena setelah ini akan langsung gua bahas, jadi bisa di pause dulu dan dikerjain dulu. Nanti kalau misalnya udah dapat, kita samakan jawaban di sini. Oke, langsung kita kerjakan. Mark down all the amine groups in the compound below. Jadi tandai senyawa amin apa aja yang mana aja di bagian senyawa ini yang merupakan gugus amin, dan tentukan tipenya. Apakah dia masuk ke primer, sekunder, atau tersier dari amin yang udah kita tandai gitu. Gugus amin lagi. Kita coba pahami definisi dulu. Amin merupakan tadi ada senyawa organik yang punya atom N, gitu kan. Berarti kita tinggal lihat mana aja yang ada N-nya gitu. Pertama, ada ini. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Ada ini, ada ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua yang kita lingkari itu merupakan senyawa amin? Tentu saja enggak. Nah, yang amin yang mana aja? Yang bukan amin yang mana aja? Yang bukan amin, pertama adalah yang ini. Kenapa ini bukan amin? Karena si N ini dia berikatan double bond dengan atom karbon gitu. Kalau amin dia nggak double bond ya, single bond semua. Kalau misalnya double bond, nanti kalian akan belajar, nggak tahu sih belajar apa enggak, pokoknya kalau double bond itu namanya imin. Ada amin, ada imin. Terus ada omin, enggak lah. Cuma ada amin, imin. Nah, kalau double bond itu namanya imin. Jadi ini bukan. Terus yang ini juga bukan. Ini bukan ya. Nah, yang ini juga bukan. Kenapa? Karena si N ini dia berikatan dengan karbonil atau gus asil. Jadi dia namanya itu adalah amida gitu. Jadi bukan. Dan yang ini
Apakah dia amin? Bukan, karena si H-nya ini dia digantikan bukan dengan R, bukan dengan C gitu kan, tapi digantikan dengan N lagi. Nah, kalau misalnya kalian ngulik sendiri gitu, kalau misalnya ada senyawa seperti ini, jadi ada karbonil berikatan dengan NH, berikatan lagi dengan NH, ini namanya adalah gugus fungsi hidrazid. Apa sih? Hidrazida gitu. Jadi bukanlah pokoknya. Jadi di sini kita cuma punya ada 1, 2, 3, dan 4 gugus amin yang ada di senyawa yang ada di soal ini gitu. Ini apa nih yang tengah? Nah, ini adalah ether. Jangan sampai lupa, ini ether. Sekarang kita tentukan dari 4 buah gugus amin yang udah kita temukan, dia masuknya ke tipe apa? Primer, sekunder, tersier kah? Gitu kan. Oke, lanjut. Kita yang pertama dulu. Baik, yang pertama itu adalah ini, si NH. Nah, kita lihat ada berapa H yang digantikan oleh alkil di gugus amin ini. Yang pertama ada ini, terus ada ini, berarti ada 2 ya. Kalau ada 2 dia berarti masuknya ke sekunder. Atau simpelnya dia punya 1 H. Dia punya 1 H berarti dia adalah amin sekunder. Atau kalian bisa tulisnya 2 derajat. Amin. Itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua hanya ada berapa? Oh, ada 1. Sama kayak yang ini, sama kayak nomor 1. Berarti dia masuknya ke sekunder. Yang ketiga hanya ada berapa? Ada 2. Kalau 2 apa? Primer. Oke, berarti yang ketiga itu adalah amin primer. Dan yang terakhir, yang nomor 4, dia punya hanya berapa? Nggak ada H. Kalau nggak ada H, dia apa? Dia tersier. Oke, berarti yang keempat itu adalah amin tersier. Itu. Gampang kan? Jadi di senyawa ini tuh ada 4 buah gugus amin, di mana gugus amin yang pertama itu sekunder, yang kedua itu sekunder, yang ketiga primer, dan yang keempat tersier. Gitu, gampang kan? Oke. Berarti buat episode yang kedua ini, yang introduction of amin, sampai segitu aja. Dan kalau misalnya kalian masih salah, kalian bisa kerjakan ulang dan pahami lagi materinya sampai ngerti, baru kalian next ke materi selanjutnya. Dimana di materi selanjutnya kita akan belajar tentang nomenclature of amin atau tata nama senyawa amin. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Study Series dan juga follow Instagram Study Series @studyseries_ untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Study Series. Dan dari gua kali ini cukup sekian. Thank you dan selamat belajar.